Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillah. Dari mana ini, Kang? Tadi kebetulan jalan-jalan sama terus mampir. Alhamdulillah. Jalan kemana, Kang? Ke kantor langsung ke sini, Gus. Minumnya, Kang? Iya. Di Noseo, Gus ya. Kita kesini sama Pak Arif, sebenarnya niat bersilaturahmi teng panjenengan. Ya, alhamdulillah. Biar kita saling koordinasi. Yang muga-muga panjenengan ini napa nggih selalu didoi dalam bantu warga baik sekitar Amin, amin. ataupun apa nih nggih ya, banyak yang antara yang suka dan enggak, tapi udahlah, yang penting niat panjenengan kan membantu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Niat membantu yang sakit jadi sembuh, yang ridho sing kuasa. Amin, amin. Alhamdulillah. Alamin. Jadi niat saya kesini tidak ada niat yang lain, tidak ada. Saya cuma berniat silaturahmi menyambung tali persaudaraan Ya. panjenengan tali santri-santri mriki. Gitu. Monggo niat apik panjenengan dilanjut dalam artian membantu yang membutuhkan uluran tangan panjenengan. Gitu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih matur suwun sangat, karena doane panjenengan itu yang sangat-sangat kami harapkan, yang sangat-sangat saya harapkan. Saya sebagai warga negara Indonesia yang sangat-sangat insya Allah patuh hukum dan juga butuh bantuan dan juga bimbingan arahan dari panjenengan. Ini Masya Allah luar biasa, suatu bentuk kasih sayang lah, intinya bukan hanya tapi juga merangkul gitu, mendidik masyarakat. Terutama saya butuh bimbingannya panjenengan supaya apapun yang saya lakukan ini jangan sampai ada berbenturan dengan hukum. Terkadang karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita tentang hukum, suatu hal yang kita rasa mungkin itu tidak ada masalah atau baik-baik saja ternyata berbenturan atau tidak taat hukum. Nah, inilah pentingnya komunikasi dan silaturahmi. Apalagi ini suatu luar biasa, panjenengan sebagai aparat negara mau mengayomi, mau memberitahu dan juga mengarahkan kami. Masya Allah, suatu bentuk apresiasi yang luar biasa lah untuk kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, matur suwun sangat, dan saya di sini sangat mengucapkan terima kasih dan sangat terbuka sekali untuk hal-hal yang perlu untuk kita lakukan. Panjenengan bisa mengarahkan dan menyampaikan ke kita, nanti kita bisa perbaharui. Tapi yang paling penting saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih banget ke panjenengan, karena yang pertama sudah mau datang ke sini, itu suatu bentuk kebanggaan dan suatu bentuk jalin tali silaturahmi yang luar biasa pada saya. Dan yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih atas doa-doa panjenengan. Semoga panjenengan semuanya, terutama yang bertugas di kepolisian ini, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan, keberkahan, kebarokahan, dan juga semoga amal yang sampean lakukan, sampean kerjakan ini menjadi ibadah untuk diri panjenengan. Karena memang ibadah itu tidak hanya hablum minallah, tidak hanya sholat, tidak hanya zikir, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi sampean bekerja dengan niat untuk beribadah, itu pun juga menjadi ibadah. Apalagi adalah abdi negara yang hidupnya sudah diwakafkan untuk negara. Insya Allah doa panjenengan itu makbul insya Allah. Dan yang ketiga tentunya saya mengucapkan terima kasih matur suwun sangat atas arah-arahannya. Ini sebenarnya adalah penyelamatan
secara langsung atau tidak langsung kepada Padepokan. Ini panjenengan ini sebenarnya adalah menyelamatkan, jangan sampai apa yang kita lakukan ini berbenturan dengan hukum, karena ketika sesuatu hal berbenturan dengan hukum pasti selesai, pasti akan hancur apapun itu. Karena yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW itu yang pertama adalah cinta negara. Siapa yang cinta kepada negaranya berarti cinta kepada agamanya, karena sebagian daripada iman itu ialah cinta kepada negara. Saya tentunya untuk kedepannya lagi minta arahannya, jangan sungkan panjenengan untuk menegur kami, untuk memberikan nasihat, pengarahan-pengarahan kepada kami. Walaupun saya bukan ulama, bukan kiai, tetapi ini adalah ketersambungan silaturahmi antara aparat dan masyarakat, kan begitu. Ini adalah bentuk pengayoman Masya Allah yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih matur suwun sangat, terutama untuk pihak kepolisian dari Polsek Udoyo ya, atau Polsek kita ini, tempat kita ini Lobar. di Lobar ya, Blitar ini Masya Allah. Kalau nyuwun untuk selalu diarahkan lah, apapun yang perlu untuk kita lakukan ya kita lakukan, Insya Allah. Oke, salam damel Pak Kapolsek sama Pak Waka. Iya. Jangan ragu untuk menegur kita apapun yang kita lakukan ini, karena itu memang untuk menyelamatkan kita yang di sini ini, untuk mengarahkan kita semuanya yang ada di sini. Saya sangat terbuka sekali Insya Allah, dan saya sangat terima kasih sekali matur suwun sangat mungkin. Insya Allah nanti saya malah pengen datang ke sana minta arahan apa saja yang bisa kita lakukan dan begitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini kali Pak Wawan ya. Siap. Iya. Pak Wawan. Itu Pak Kapolseknya? Pak, kalau Pak Wakanya Pak Wawan, itu Pak Kapolseknya Pak Yatno. Oh iya. Salam ya. Salam Ya. beliau. Sebenarnya beliaunya pengen cuman dalam artian nih Saya saja yang ke sana. udah kita sebagai pengayom kan kadang kita ketemu diingatkan untuk warga prokes. Itu penting sekali. Betul, Gus. Penting Tak sekali. lihat di sini udah mematuhi semua untuk prokesnya, Betul. udah jalan. Yang penting gini Gus, setiap warga diingatkan kembali, Siap. baik pendatang ataupun santri, kalau keluar pakai masker Siap. 3M. Siap. Nah, tapi untuk kapasitas biasanya 100 dikurangi lah Siap. separuh Siap. biar tidak berdesak-desakan. Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah akan kita laksanakan apa yang menjadi anjurannya panjenengan. Jadi kita juga akan koordinasi dengan desa tentunya, Ya. karena insya Allah kita dengan desa sini sangat baik sekali. Apa nanti yang beliau anjurkan akan kita laksanakan, termasuk ya prokes-prokes ini Prokesnya kita sudah jalan. laksanakan insya Allah. Ini juga dalam pengaturan ini juga banyak sekali dari kepala desa, dari polsek yang mengarahkan untuk ya prokes ini dijalankan gitu, insya Allah. Salam tambal Pak Kapolseknya. Beliau kalau ketemu, kapan diajak ngobrol ya. Siap. Saya sangat siap sekali insya Allah. Kalau memang beliau sedang mungkin senggang begitu, insya Allah ya. Saya sangat senang kalau beliau kesini gitu. Nanti insya Allah kalau punya kita yang senggang ya kita yang kesana gitu, insya Allah. Ya, kemarin waktu ketemu tak sampaikan lagi, mohon maaf mungkin Gus masih banyak tamu, kalau ada waktu mau sowan Siap. sama jenengan. Siap. Siap. Karena Pak Kapolres sendiri sekarang masih terus perintah terus tentang covid terus. Iya. Kalau tentang dukun santet nggak ada yang ngejar polisi ya. Pembuktiannya Gus, gimana Gus? Kayak Gus. Berarti kalau dukun santet ini nggak ada yang dikejar ya. Pembuktiannya Gus. Pembuktiannya yang nggak bisa ya. Iya, pembuktian dukun ada bisa. Ada sih gitu kasus
dukun santet yang ditangkap itu ada nggak? Kalau di Bekar Masa Ada. Oh di Pekar Masa itu ada ya, di mana nih? diduga di dukun santet. Diduga. Wonotirto pernah dibakar. Makanya ini juga tulisan pesan-pesan ini juga ini kan secara kita itu kan. Ya kalau mungkin orang dengan ngobjek sendiri itu Siap. dia udah paham kan Mas ya. Siap. Mungkin ada santrinya yang mungkin apa itu ini bisa gini oh, kayak kan ngobjek sendiri kalau seperti Iya. itu gitu. Ya udah orang datang kita datangkan gitu. Iya. Berarti pembuktian dukun santet itu ya berarti dengan adu ilmu itu saja ya. Kalau dengan pembuktian Gimana? itu tidak bisa ya. Berarti kalau ada yang kira-kira itu dukun santet ya diajak adu ilmu gitu saja ya. Orang sakit di bawah itu tidak ada penyakitnya. Sebenarnya kan dia merasakan sakit. Iya. Dan kita Dan daripada butuh, di masa begitu kan maksudnya. kalau di Banyuwangi itu dimasak. Bos. Lah iya. Saya kan nanti Bondowoso. Itu malah bisa Banyuwangi. menjadi fitnah sebenarnya. Bisa. Takutnya orang yang cuma dituduh dukun santet terus dibakar itu kan juga menjadi masalah kan begitu. Iya. Harusnya kan dibuktikan secara hukum gitu. Pembuktian Karena nggak bisa gimana? dibuktikan secara hukum, Nggak nggak bisa. jadi ilmu aja. Kalau orang itu punya ilmu santet, ayo santet saya gitu. Itu baru Serahkan selesai. sama ahlinya Gus, sebenarnya kayak Iya. gitu Gus. Tapi kalau masalah pembuktian kita, kalau masalah dukun santet, kita tidak bisa membuktikan. Iya. Dokter saja ada pasien sakit ke rumah sakit, dia bilangnya sakit perut, Iya. di ronsen dia kan tidak ada penyakitnya, tapi dia merasakan sakit. Mm-mm. Tapi kalau sudah di nuwun sewu, misalnya dibawa ke sini, oh ini ada penyakitnya, ternyata keluar paku, benar-benar keluar. Gimana? Kok bisa? Ya kan tidak bisa dipikir nalar kan? Iya. Kalau di rumah sakit maksud tidak ada apa-apa, tidak sakit. Tapi dia sampai pulang lagi rasakan sakit. Iya. Pernah kejadian dulu ibu saya pernah. Cuma perkara tanah, batas tanah, pindah batas, tak pindah lagi. Ibu saya kena. Iya. Dia yang ngobatnya tak bawa ke dokter yang tidak ada sakitnya. Iya. Keluar paku dia. Iya. Ada kayak gitu. Iya. Karena sihir ini memang sudah ada sejak dari zaman baginda Rasulullah SAW. Kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya surat Al-Iqaf, Falaq, An-Nas itu diturunkan karena apa? Ya, karena salah satunya baginda Rasulullah SAW terkena sihir tadi. Walaupun tidak semua penyakit non medis itu karena sihir. Tidak semua orang sakit dicek ke dokter di lab. Kayak contoh semuanya Pak Dewo kemarin atau Pak Eko yang punya rumah sakit di Malang yang kemarin di sini itu. Bukan berarti kalau mereka sakit dicek di lab tidak ada penyakitnya lalu itu penyakit sihir, itu tidak. Bukan berarti kalau dicek di dokter terus ini nggak ketemu penyakitnya lalu ini disantet, itu bukan, tidak. Penyakit non medis itu sebenarnya ada 3. Ada yang kena ain, ada yang kena ketempelan, ada juga yang kena sihir, kan begitu. Ketempelan itu apa sebenarnya? Ya penyakit yang disebabkan oleh pujian atau memuji yang tidak menyertakan asma Allah, itu bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya dulu sering kalau ada anak kecil sedang makan banyak jangan diomong, nanti nggak bisa makan, kan begitu. Itu karena ain. Jadi apalagi yang suka selfie di Facebook, pamer ganteng, pamer cantik gitu, akhirnya dipuji orang, itu bisa menyebabkan penyakit ain, sari sakit kepala dan lain sebagainya. Atau yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Karena ketempelan ini menempel karena memang kesalahan orang itu sendiri. Contoh, kalau sebenarnya mohon maaf panjenengan orang tuanya dulu punya penyakit asma, teman juga kena, anaknya kena, atau pernah kakeknya itu gila, soalnya terus cucunya atau anaknya juga ada yang gila, itu penyakit yang menempel karena nasab. Atau juga karena menempel itu salah satunya karena belajar ilmu tanpa guru, ini juga harus diputuskan. Atau juga karena kesalahan sendiri, makanya perlu untuk belajar usul fikih, belajar fikih itu supaya tidak gampang terkena penyakit. Contoh, ketika perempuan nih, ketika ceboknya tidak benar, ini mohon maaf kalau belajar fikih itu agak jorok. Kalau perempuan cebok itu kan jari harus dimasukkan ke dalam, tidak boleh hanya diusapkan saja. Ketika hanya diusapkan saja dan tidak begitu bersih, nanti ini menimbulkan banyak penyakit, terutama di perut, kista, emah, bahkan sampai sering was-was dan sebagainya.
Ini hampir bisa dipastikan. Saya itu kemarin diundang di RSUD Pamekasan ya, di rumah sakit itu. Jadi rumah sakit ngundang dukun ceritanya. Paling ya bukan dukun, Bos. Tokoh spiritual. Sebenarnya dukun itu juga nggak ada yang buruk, Kang. Iya. Dukun itu bahasa Jawa. Bahasanya itu tabib. Dukun bayi, dukun apa itu enggak, dukun itu enggak jelek. Yang jelek itu santetnya, tenungnya, jenggasnya itu bukan. Enggak ada bedanya antara tabib dan dukun, enggak ada beda. Bedanya hanya yang semuanya spiritual itu yang menjelekkan nama spiritual itu sendiri. Ngapusi dan lain sebagainya, padahalnya nama spiritual itu jelek. Nah, termasuk jengges, tenung itulah yang menjelekkan nama dukun. Kalau dukun enggak. Nah, ketika saya diundang di RSUD Pamekasan kemarin di rumah sakit di sana, itu hampir mayoritas orang yang sakit di bagian perutnya atau lambungnya itu pasti ada masalah di bagian kepalanya. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, yang pertama kalau mau masuk kamar mandi kepala ini ditutup aja terlalu lama di kamar mandi, karena masuknya dari rambut terus di kepala akhirnya ke perut. Orang kalau sakit emah, sakit perut di bagian lambungnya ini pasti susah tidur, was-was. Ada 3 jalan sebenarnya. Jalan masuknya setan itu 3. Makanya saya ngelawan ilmu santet itu nggak perlu pakai ilmu yang aneh-aneh. Yang penting tahu jalan masuknya santet itu. Jalan masuknya santet itu pertama adalah marah. Jadi orang nyantet itu nggak bakalan masuk kalau orang itu nggak gampang marah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sering sedih, nggak ngerti apa-apa sedih, itu mudah disantet. Yang ketiga, yuwas wisu fisyudurinas. Orang yang was-was, orang yang gampang was-was itu gampang banget disantet. Makanya untuk melawan santet itu sebenarnya yang pertama yaitu tadi jalan-jalan ditutup. Dan orang yang nggak bisa disantet itu orang yang selalu tersenyum, uang yang selalu guyu, ketawa, bahagia itu yang nggak bisa disantet aslinya. Nah, untuk bisa tersenyum bahagia ini kuncinya sitok syukur, seneng, itu loh, terima yang pantum, ngerti sangkan parane dumati. Ini baru orang yang nggak bisa disantet. Makanya saya selalu bilang dari beberapa tahun yang lalu, dari mulai saya dari Pondok Sidogiri, waktu pertama di sini, ketika sering ada orang datang ke sini, pamannya minta doa, kan saya bilang, kalau sampai sering jajali uang jajalan aku kan gitu. Kalau sampai iso nyantet santetan aku gitu. Saya pernah ke Banyuwangi, tepatnya YouTube-nya ada itu waktu saya di tengah-tengah ruqyah masal itu saya bilang, sopo sing iso nyantet santetan aku, saya bilang gitu. Bukan kalau berarti saya itu punya temeng begini-begini, punya jimat. Enggak, saya tidak punya jimat sama sekali. Ini tasbih ini ya cuma buat zikir toh. Bukan nggak ada jimat apa-apanya. Banyak di pasar ini. Tetapi sebenarnya yang paling paham itu tahu bahwa jalan masuknya sihir tadi ke dalam diri kita. Makanya pasti ada simbol-simbolnya. Orang kalau mau disantet itu dalamnya disiram garam. Biar apa? Ben was-was. Kuncinya gimana? Ketika ada garam, dia wis santai ya lah, paling ki. Makanya saya kadang-kadang di depan sini ada kembang, kadang ada garam. Sebenarnya istri saya, ya di depan dulu ada kembang. Saya bilang, oh ini kembang yang mati paling ceglok gitu. Waktu sampai mikir, lah mikir masuk, apa nawedi? Sebenarnya ada garam jatuh, bakal letek mau sama nisuk mau blonjo paling ceglok pecah gitu. Jangan sampai, yo iki santet iki. Orang yang paling mudah disantet itu pikiran kita ya Gus. Utamanya pikiran kita, karena kalau bahasa kitanya itu apa yang kita pikirkan akan menentukan apa yang kita dapatkan. Bahasa Arabnya Gusti Allah itu tergantung dari prasangka hambane. Gusti Allah itu tergantung hambane dia mikir gitu. Kalau kita yakin dengan kekuatan Allah bahwa ilmu santet ini cuma angin itu nggak mungkin masuk ke dalam gelas kalau gelas itu berisi air. Nah kita juga jangan cuma diisi makanan dohir, di makanan batin juga habis. Makanan batin apa? Zikirullah, sholat malam. Yang kedua tentu jangan melawan semua hal yang bertentangan dengan batin. Ngapusi uang aslinya ngapusi awal dewe, senas ngapusi tiang itu materi batin. Bener nggak bakal masuk. Nah ketika wong ki mau wis yakin, nah baru itu nggak masuk. Itu mudah sebenarnya untuk nakal santet itu mudah banget. Dan pembuktiannya juga sangat mudah. Wong kayak tukang nyantet, wong kayak itu sangat mudah sekali. Tapi yang paling penting gini wow. Sebenarnya untuk melawan santet itu nggak perlu ilmu macam-macam. Yang penting senang. Wong lek seneng nggak bisa disantet. Seneng guyu ayo. Itu doang gendeng loh ya. Tapi kalau terus bagus. Tapi kalau kutukan gitu tuh maksudnya gimana sih? Dalam ini ada cerita. Siap. Fakta. Dia waktu mbahnya ke Mekah, ke Tanah Suci, dia bawa batu dari sana. Iya. Lalu sampai 7 turunan sampai sekarang kok
Gila. Kenapa sih? Ya itu tadi saya bilang itu adalah dari Sugesti dari sana yang itu. iya, itu dinamakan dengan ketempelan. Ketempelan dari sana. Ketempelan itu ada khusus kalau di dalam beberapa kitab, terutama di kitab Al-Azkar karangan Nawawiyah atau kapan cari kitabnya Al-Azkar Nawawiyah, itu karangan dari Imam Nawawi, khusus untuk memutuskan penyakit yang karena ketempelan atau nasab, itu bisa diputuskan kan. Kalau gangguannya itu dari Abdul Jumud, jadi bangsa jin itu ada jin ampar, dia jelata. Kalau manusia kayak saya ini rakyat biasa, ada bangsa Abdul Jumud. Bangsa Abdul Jumud itu dia mempunyai koloni, caranya pemerintahan gitu. Dia punya kekuasaan. Kalau di Laro Kidul, Mbah Semar di sana, Syekh Marjuki di Gunung Lingi itu punya kekuasaan. Nanti naik lagi Khotamul Muqaddas, Rijalul Ghaib, dan terus sampai ke atas begitu. Nah itu yang mengikat lumayan kuat karena dari bangsa yang mempunyai kerajaan tadi, koloni tadi. Itu nanti disambungkannya ke Rijalul Ghaib itu. Boleh ke Sultan Aliyah Abdul Qadir Jailani, atau lebih bagusnya lagi ya ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itu yang harus dilakukan. Itu namanya nasab kan? Namanya nasab. Berarti di Blitar ini sudah ada ya kasus dukun santet yang dibakar, itu sudah ada ya? Sudah ada. Tengpun di gue. Di Nah, daerah Ngeni. Diduga sebenarnya. Masih diduga kan? Buktiannya tidak bisa. Iya. Masih diduga. Iya. Kalau rumahnya di robohkan itu sering Gimana itu sering ya? itu sering. Sudah diduga gitu. Iya. Masih diduga. Iya. Makanya kayak kemarin itu ketika saya sedang melakukan pembersihan di Tulungagung, itu sedang pembersihan loh, ditantang. Sedang pembersihan itu ditantang, pulangnya juga ditantang. Nah waktu sedang pembersihan ditantang itu ada videonya. Itu kan yang datang kan ada 3 orang. Setelah itu banyaklah masyarakat datang terus menyampaikan, yang menjadi argumennya itu sangat bagus karena menyampaikan begini, ojo dilanjut nih pengobatan iki, dan dilanjut nih padha karo ngarani daerah iki nggon kene iki nggon santet. Padahal saya sudah sampaikan bahwa santet itu bisa dari jarak jauh, bisa juga diobati ini karena ketempelan, bisa juga karena ain, bukan karena disantet tok. Sampai jangan ngira orang sakit dicek di modis, oh ini jelas disantet, enggak mesti gitu loh. Nah ketika saya jelaskan tetap enggak terima, akhirnya mau ribut. Ketika mau ribut, terus ada salah satu santri saya itu yang marah mau berantem. Terus pelomator kalau beliau, wes aja dilayani, ayo mulai. Kita ini mohon maaf sudah diundang kemarin itu kan di Kapolda, surat diundang di mana. Nah ketika kita ini sudah kenal dengan orang-orang yang tinggi, terus masalah seperti ini aja dilayani, lalu apa bedanya kita dengan anak-anak kecil gini gitu. Maksudnya bukan kita itu meremehkan orang itu, bukan, tetapi kalau kita sudah dewasa terus digodain sama anak-anak kecil, terus kita nanggepin, terus apa bedanya kita sama anak kecil tersebut? Ayo wes pulang aja, wes pulang aja, uangnya ini kalau mau berobat ya diantar dek padepokan, nggak usah kita layani di sini. Akhirnya pulang, kita pulang, terus jam 1 itu orangnya nangis, sakitnya kan tambah besar perutnya. Akhirnya saya ke sana lagi. Nah ketika pengobatan itu kemarin ada kita itu labnya di sana, itu Pak RT datang, saya Pak Lurahnya datang, terus orangnya waktu muntah darah, muntah paku itu memang tetangga-tetangganya sudah pada tahu. Kadang makan diundang di yasinan atau selamatan itu muntah tuh muntah paku. Itu videonya ada. Masih banyak yang penasaran tenan kurasi kok muntah paku. Sudah 10 tahun seperti itu. Cuman masalah tanah waris. Akhirnya saya pulang kan itu untuk menghindari pertikaian dengan orang yang di situ. Saya akali, saya matur sama santri, kalau kita ngelayanin orang ngajak berantem kayak gini, terus apa bedanya kita sama anak kecil kan begitu. Kita ini sudah besar kan gitu. Ayo kita pulang aja wis, ngalah pulang. Terus pulang subuhnya kita di sana. Pas orang-orang nggak ada itu, karena orangnya sudah nggak bisa dibawa ke sini. Akhirnya kita ke sana, terus di sana itu maghrib saya undang dulu Pak RT, saya undang Pak Lurah, terus baru rame-rame itu dibuktikanlah di situ. Itu tak suruh bongkar sendiri di depan. Yang tak suruh bongkar judulnya apa sih di YouTube yang kita
ngobatin di Tulungagung itu, yang Om sama Mas Agus, kameramannya Mas Agus, ada di YouTube yang muntah paku itu. Nah seperti itu. Terus akhirnya ya ribut tenanan sama orang itu, ribut. Terus ada lagi yang di daerah Kanigoro itu orangnya itu berobat, tapi setelah itu habis uang sampai 200 juta. Sampai 200 juta itu nggak sadar sampai habis semuanya gitu. Terus selain itu kalau diancam kalau nggak berobat ke sana nanti orang itu mati gitu. Akhirnya ya yang ngobatin itu masih gak jauh sih. Akhirnya ya ribut juga. Kalau Pak Waka sudah tahu. Ya seperti itu loh. Gitu loh. Ya, yang terpenting ini sebenarnya jangan sampai terjadi hal semacam dulu, seperti orang dikira dukun santet terus akhirnya dibakar, itu jangan sampai terjadi hal semacam itu. Karena apa? Karena takutnya malah kayak kiai-kiai kita, guru ngaji dikira dukun santet dibakar. Itu ada kasusnya dulu. Saya masih di pondok itu waktu kejadian itu. Guru ngaji orang yang nggak tahu apa-apa, ya itu diarahin dukun santet dibakar gitu. Makanya ini hal yang macam ini jangan. Mending kalau ada dikira dukun santet panggil saya, wes. Nanti dibuktikan secara kebatinan lah begitu. Ada ciri-cirinya sendiri kok yang nggak mungkin antara air dan minyak itu bercampur, itu nggak mungkin. Ada nanti perbedaannya. Atau kalau Jawa saya dulu pernah disumpah pocong begitu. Apakah kamu itu dukun santet atau tidak, itu disumpah pocong. Itu juga sudah menyelesaikan masalah. Itu saya pernah kejadian dulu di Sumenep. Waktu saya masih di Pondok Tempuran, orang diadu dukun santet, secara pembuktiannya ya karena dulu saya masih mondok, ya saya arahkan itu saja. Ayo disumpah pocong. Kalau memang orang ini tidak melakukan, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Tapi demi Allah, demi Rasulullah kata saya, kalau orang ini melakukan dan dia tidak mengakui, nanti terjadi musibah. Disumpah pocong. Akhirnya masya Allah, busuk dari mulai perut sampai kemaluannya. Dan itu sangat berat sekali. Sama dengan dibacakan Yasin Fadilah. Orang yang dibacakan Yasin Fadilah itu masya Allah itu bahaya sekali. Dibacakan surat Yasin berkali-kali dengan metode-metode secara karomahan lah, secara ilmu batin itu, secara karomah. Beberapa hal semacam itu. Tetapi yang penting niku Allah, saya mengucapkan matur suwun sangat nih panjenengan sudah mau datang ke sini. Ini berarti panjenengan mengayomi saya lah, mengayomi masyarakat. Demi Allah saya malah senang sekali kalau panjenengan sering-sering datang ke sini memberikan arahan. Gus, jangan begini Gus, itu tidak bagus. Ini harus ditata seperti ini. Wah, demi Allah saya sangat suka sekali. Itu jadinya sebenarnya seperti orang tua yang mendidik anak supaya anak itu benar. Namanya di depan ada jurang, jangan sampai ke sana, jangan begini gitu. Mungkin arahannya seperti tegas, tapi sebenarnya itu menyelamatkan gitu. Untuk menyelamatkan supaya tidak sampai menjadi kehancuran, itu yang paling utama. Terus mungkin gini Gus, mungkin kalau ada pancingan terkait dengan apa itu ya, uang punya kaya dan sebagainya, nggak usah diladeni. Iya, yang menjadi patokan kita di sini yang pertama memang sudah saya sampaikan di YouTube, kita tidak melayani uang balik. Di sini tidak ada yang namanya uang balik atau disebut uang gaib atau penggandaan uang. Itu tidak ada. Bahkan saya pernah bikin video tentang uang di rokok itu, saya katakan bahwa tidak ada yang namanya penggandaan uang. Kalau orang itu bisa mengeluarkan uang, tidak mungkin dia minta uang. Nggak mungkin. Itu namanya goblok pimpekok, saya bilang. Kalau orang itu bisa menggandakan uang, terus kenapa harus minta uang? Gitu loh. Sudah jelas itu penipuan. Itu yang pertama, itu sudah kita wanti-wanti ke semuanya lah. Bahwa saya bikin video itu tidak ada orang yang bisa menggandakan uang, tidak ada. Bahkan salah satu waliullahnya di Jawa ini seringkali Joko, ketika menggali tanah itu menjadi emas, untuk makannya saja ngarit di tempatnya Demang selama 2 tahun itu, sampai akhirnya Demangnya juga menjadi murid beliau itu. Menggali tanah saja menjadi emas,
beliau aja untuk makannya ngarit. Kenapa nggak ngambil dari emas itu? Karena ketika seseorang itu mampu, tidak mungkin dia itu akan melakukan seperti itu. Sama kalau samanya uang eros seorang minarah, kalau orang tahu nggak mungkin dia menyampaikan. Contoh saya tahu nih panjenengan disandat, saya nggak akan ngomong teman kena santet, itu nggak mungkin, karena tidak semua yang dia tahu harus diberitahukan, cukup biasanya diobati. Kalau ngomong disantet sama kayak kemarin sama sakit, tiba-tiba ada orang datang terus sama itu kena santet, ini perlu untuk dipertanyakan sekali, perlu dipertanyakan sekali, karena setahu saya orang yang eros orang winarah itu nggak boleh disampaikan. Orang yang tahu itu nggak mungkin menyampaikan. Contoh di rumah sampean ada kotoran nih ayam nih, yang rumahmu yang tai gitu, ada kotoran nih di rumahmu, ada kotoran, secara otomatis dia langsung membersihkan. Kalau dia hanya memberitahu tapi tidak bisa membersihkan, itu bohong, karena dia tahu. Kalau hanya memberitahu tidak bisa menyelesaikan, itu pasti ada tujuannya, ingin. Kalau ciri-cirinya orang diguna-guna ada yang bisa nih Gus? Ada. Salah satunya sampai kembali lagi seperti yang saya katakan tadi bisa. itu. Apa dari setiap tingkah lakunya, kebiasaannya ada yang berubah? Yang sudah saya sampaikan tadi, Begitu ya? bahwa kalau orang itu kena penyakit medis tetapi mempunyai ciri-ciri 4 tadi itu, yang pertama kok suka marah, terus kok sering sedih, terus orang ini kok sering was-was, tidak bisa tidur dan sebagainya, terus yang keempat dia itu pelupa, pasti orang ini mengalami gangguan non medis. Apakah itu ain, apakah ketambahan atau sihir. Ini diagnosanya seperti itu. Diagnosanya seperti itu. Jadi kalau seseorang itu kok lagi katanya kena sakit, sedang sakit, tapi kok sering lupa sholatnya, ini berarti ada gangguannya dari makanya udah wudhu kok lupa gitu. Kok orang ini tiba-tiba sedih hai gitu. Orang ini kok marah-marah hai gitu. Ini bisa didiagnosa, diindikasikan walaupun tidak 100%, 99% orang ini mengalami gangguan karena non medis. Itu salah satu. Karena yang mengatakan ini bukan saya, ini baginda Rasulullah yang mengatakan tentang hal semacam ini. Tanda-tandanya orang itu mengalami gangguan non medis seperti itu. Nah, makanya kita kalau ngobatin orang itu kita tanyakan dulu, sampean yang dirasakan sakitnya apa? Contoh, mukanya sakit, ini berarti diakibatkan oleh ain. Penyakit ain itu di bagian muka, makanya muka yang sering dipamerin foto selfie itu penyakit ain. Kalau yang di bagian dada entah itu jantung, paru-paru, lambung, pokoknya bagian dada ini karena ketempelan, pasti ada hubungannya sama pikiran. Nah, kalau yang dirasakan di tulang belakangnya panas, tengkuknya berat, terus di kepala belakangnya sakit, ini diindikasikan sebagai sihir. Sihir bermacam-macam. Kalau sihir, kalau yang dari tanah, anasirnya tanah, maka obatnya juga dari tanah. Contoh kalau ada yang nanam tanah kuburan atau buhul di rumah, itu obatnya juga yang dari tanah, yaitu kunir. Karena wedi seneng urip ning Jawa itu. Sebenarnya obatnya ya dari itu. Hanya kalau kita kecil masih bayi kasih kunir itu, selain bisa menghindarkan kuman, itu juga mampu untuk menghilangkan atau menanggulangi gangguan sihir. Tapi dulu harus dibangkitkan dulu Nur Muhammadnya. Caranya bagaimana? Dibacakan sholawat 17 kali nafas, lalu nanti diminum. Kalau yang terbang ke atas ngeng merah jengges, yang biasanya merah kebakar itu ada atas rumah, itu anasirnya kekuatannya dari angin. Maka obatnya pun juga yang dari angin. Apa itu? Yang menggantung degan kelapa hijau atau kelapa muda, itu diminum saja, bacaan surat Al-Ikhlas falaq anas 7 kali diminum sembuh, nggak perlu macam-macam sebenarnya. Kalau mau lebih dahsyat lagi, ada riadohnya, semuanya nanti dibacakan 2 ayat kursi 166, ini sesuai dengan huruf hijaiyah yang berada di ayat kursi. Setelah dibacakan itu ditulisin di degannya itu ya kohar, lalu dibakar, diminum. Itu kalau memang ada yang masuk dalam tubuh, biasanya pagi itu keluar, bisa dengan muntah, BAB, atau ketika dia minum itu langsung muntah. Kebanyakan di sini langsung muntah. Ketika habis minum itu muntah. Muntahnya itu biasanya yang berbarengan dengan keluarnya penyakit tadi itu. Gitu. Ini semuanya ada tanda-tandanya sebenarnya, Kang. Ada tanda-tandanya.
alhamdulillah sampeyan sudah sampai di sini kula ucapi matur suwun sangat. Terima kasih sambutane Gus, matur suwun nggih pencerahannya silaturahmi. Barakallah. Semoga nggak hanya sekali ini, Betul. tapi besok-besok tetap memberikan pengarahan Nggih, ke Gus, saya nggih. dan terutama doanya. Siap. Doanya terutama. Nggih. Karena panjenengan kali kula niku sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Pelayan. Sama. Maksudnya sama itu ya sama-sama hamba Allah. Saya itu sebenarnya nggak bisa ngobatin orang. Saya itu bisanya hanya mendoakan orang. Perantara. Nggak bisa orang nyembuhin orang itu nggak akan bisa. Saya hanya bisa mendoakan. Nah kalaupun disembuhkan ya itu atas izin Allah. Kalau nggak sembuh ya memang cuma doa. Bukankah senjata yang paling mustajab, yang senjata yang umat Islam itu doa, ya itu doa itu saja yang dilakukan. Itu ini saling doa nih. Kalau nyuwun tuane panjenengan, saya juga mendoakan panjenengan dungo jinungo intine ngoten nggih. Matur suwun sangat Nggih. dari Terima kasih matur mbah nuwun. Allah, matur suwun sangat barakallah. Oke, matur suwun sangat barakallah. Terima kasih.